sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat dari buku Tempat Terbaik di Dunia karya Roane van Voorst. Saya mendapat bagian bab 7. Langsung saja. Di buku ini bab 7 diceritakan bahwasannya Roane ini sering sendirian karena Indonesia ini memiliki budaya kolektivisme. Jadi sering sendirian ini melahirkan teori bahwasannya budaya Indonesia ini budaya kolektivisme, sangat berbeda dengan Roane yang merupakan dari Belanda yang memiliki budaya individualisme. Di dalam budaya Indonesia yang kolektivisme ini, mereka bekerja untuk kelompok dan dalam kelompok. Nah, sedangkan di dalam budaya Belanda beda lagi gitu ya. Kemudian di dalam buku ini juga disebutkan bahwasannya Roane dalam setiap kelompok itu ada mempunyai hierarki dan pembagian tugas. Ya, bukan hanya di Indonesia yang mempunyai budaya kolektivisme, Belanda pun yang budayanya individualisme mempunyai hierarki pembagian tugas. Hierarki pembagian tugas di Belanda ini didasari oleh prestasi, jabatan dan kekayaan. Beberapa juga di Indonesia menganut hal tersebut ya. Jadi prestasi, jabatan dan kekayaan, beberapa hierarki tersebut berlaku di Indonesia. Tetapi di bantaran kali hierarki itu lebih kepada umur, usia dan posisi mereka di dalam kampung dan keluarga. Jadi ketika Roane walaupun dia sudah S2, S3 dokter, ketika dia melawan Enin yang merupakan tetua kampung di sana, ia akan disuruh diam. Walaupun hal tersebut merupakan diskusi yang melahirkan suatu hal ilmiah yang sama-sama memiliki kepuasan antara keilmuan. Tetapi hierarki di sana tidak mengizinkan hal tersebut dan Roane memilih untuk diam ketika hal itu terjadi. Jadi ia tidak banyak menyatakan berpendapat terang-terangan. Itu pun ketika dia menyapa Enin waktu itu hanya keceplosan. Kemudian Roane ini menjelaskan bahwasannya hierarki daripada umur, usia dan posisi itu terlihat daripada budaya kolektivisme Indonesia yang kental dari bahasanya. Roane dipanggil kakak oleh yang lebih muda, dipanggil adik oleh yang lebih tua, bahkan ia dipanggil cucu kesayangan oleh Enin. Kenapa? Karena mungkin orang asing ya, yang baik lah gitu. Nah, ini disimpulkan oleh Roane, budaya ini sangat kental karena Roane yang orang asing kok bisa masuk ke budaya mereka, seperti itu. Nah, maka disimpulkanlah bahwasannya terdapat dua budaya dan beberapa hierarki di bab 7. Kemudian di bab 7 ini merupakan bab terakhir, bab yang sudah di ujung-ujung penelitian. Maka dari itu setelah bab 7 ini adalah epilog. Nah, di sini bab 7 di akhir Roane sudah di ujung penelitiannya. Roane itu ingin memberikan hadiah, ada kue stroop waffle, ada kalender, permen, keramik dengan kincir dan tulip, dan ya itu aja. Kue di sini mungkin ada beberapa yang nggak suka kalender, suka semua. Permen ini nggak suka karena rasanya aneh. Bahkan Enin ini tersinggung, kenapa kamu memberikan saya karet gitu, karena rasanya tidak enak gitu ya, asin dan asam. Kemudian yang paling banyak disukai adalah keramik dengan kincir dan tulip. Nah, selanjutnya buku ini di bab 7 membahas tentang kekeluargaan di Indonesia, bagaimana tikus daripada teman Roane ya, manusia. Tikus ini namanya panggilannya tikus, tapi dia manusia, teman Roane. Ini diceritakan bagaimana perjalanannya sampai bisa ke bantaran kali, dari memulung sampah, menjadi pengamen di mikrolet dan sebagainya, hingga masuk ke kekeluargaan di bantaran kali. Di Indonesia juga budaya kolektivisme ini cukup mengganggu untuk Roane karena mungkin ia ingin fokus sama artikelnya, dia punya privasi dalam hidupnya. Dan dia itu merasa ketika dia bersama-sama itu sangat menguras energi. Tetapi itu sulit dipahami, bahkan tidak bisa dipahami oleh orang-orang Indonesia yang selalu bersama gitu. Bahkan mereka mengatakan, masa sih kamu sendirian aja, kamu dari jauh dari Belanda sendirian, kasihan tahu gitu. Padahal dia punya beberapa kepentingan tersendiri. Sebelum pulang, Roane itu mengajak mandi air panas
orang-orang bantaran kali sebagai bentuk hadiah juga. Dia bingung karena hadiahnya nggak boleh terlalu mahal dan nggak boleh terlalu murah. Maksudnya yang berkesan lah. Kalau dia terlalu mahal, takutnya mengundang iba daripada penduduk bantaran kali ini iba. Nah, setelah iba itu dia menceritakan lebih-lebihan kesusahannya kepada Rohana. Setelah kesusahannya diceritakan tentang kesusahannya diceritakan berlebihan, maka itu akan mempengaruhi data penelitian Rohana. Nah, ketika data penelitian terpengaruhi, maka itu bisa sia-sia dia beberapa ke sana ke bantaran kali, tinggal lama di sana untuk berpenelitian. Maka akhirnya dia ngajakin ke pemandian air panas, dia akomodasinya dia yang akomodir, dan segalanya beberapa hal yang besar dia yang menanggung kayak mikrolet dan sebagainya. Cuman beberapa itu aja. Kemudian pas nyampe di sana ternyata tidak sesuai harapan karena pemandian air panas itu ternyata kecil. Kalau Rohana gambarkan itu bagaikan seperti bak karet untuk anak-anak mandi di Belanda gitu. Jadi ya nggak besar-besar amat, kecil. Mereka bantaran kali langsung pada nyebur, berdesak-desakan, sesak, bau barang yang menyengat. Itu sangat tidak Rohana impikan. Bahkan untuk berselonjor pun Rohana nggak bisa. Akhirnya Rohana memutuskan nggak jadi gitu ya. Kata Ainin, ayo Rohana sini ikut sama kami mandi. Nggak jadi gitu ya. Akhirnya Rohana menghabiskan sepanjang siang di sana ya dengan harapan ekspektasi yang hancur gitu. Akhirnya beberapa hari setelah itu dengan pengalaman yang masih melekat di pikiran Rohana mempunyai rencana untuk nonton bioskop sendiri. Nah, setelah dia merencanakan itu, dia jalankanlah hal tersebut. Di setiap jalan dia merasa tegang karena menemukan beberapa orang, ditanyain sama orang ini mau kemana, bilang mau ke pasar, mau menikmati teh di samping jalan. Akhirnya ketemu ojek, langsung gelagapan ojek itu disuruh pergi karena takut misi rahasianya ketahuan. Akhirnya nyampe di bioskop, ada beberapa orang asing juga, ada pemuda-pemuda. Nah, dia merasa tidak diperhatikan dan itu hal yang sangat menyenangkan untuk dia karena dia benar-benar butuh waktu sendiri gitu ya. Akhirnya dia masuk ke bioskop dan ternyata dugaan dia salah. Pas udah masuk di bioskop, ada nenek-nenek atau enggak ibu-ibu yang mempunyai 3 anak menawarkan keripik dan Coca-Cola. Jelas-jelas dia di situ hanya ingin menonton siaran di bioskop. Akhirnya dia mengatakan dengan ketus, saya dari Belanda, saya tidak ingin makan dan minum. Dikiranya ibunya berhenti. Ternyata anak-anak daripada ibu-ibu itu berkeliaran. Ibunya mengatakan, kamu jangan gak sopan sama teteh ini gitu, sama kakak ini. Kamu lihat dia sendirian, orang asing gitu. Kamu kasihan apa? Akhirnya anak itu nurut dan ibunya bilang temani dia. Anak-anak itu akhirnya menemani si Rohana yang sedang nonton sendirian di bioskop. Nah, itu ya plot twist lah ya. Kemudian ya udah segitu aja mungkin dia untuk bab 7. Nah, ini epilognya saya tambahin sedikit karena ya nanggung gitu ya. Dikit lagi. Di epilog ini saya nggak bakal banyak bahas, langsung ke inti-intinya aja. Udah habis cara dia penelitian. Dia ramah tamah perpisahan, barang-barangnya beberapa dikasih ke warga bantaran kali, dan beberapa kali warga bantaran kali pun menitipkan beberapa kenangan ke dia. Dia dianterin tikus temennya ke bandara dan mengatakan, "Tuhan, hati-hati di sana ada yang hipnotis. Kamu jangan lihat matanya, nanti kamu bisa menyerahkan dompet kamu tanpa disuruh," dan sebagainya. Kamu nanti nggak takut apa kalau misalnya udah di ketinggian, kan pesawat kan tinggi, apa nggak bisa pakai laut aja ke Belanda gitu ya. Dan Ramatama lainnya. Nah, setelah Ramatama dia nyampe di Belanda, dia masih berkabar ternyata dengan internet. Ya, internet yang dia miliki di Belanda terhubung dengan tikus yang dikasih laptop bekas Rohana yang udah lemot itu kan. Akhirnya saling berkirim kabar, bertukar kabar sampai pada detik-detik kabarnya itu duka, yaitu si tikus mengirim pesan yang berisi bahwasannya mereka sudah mulai, dan itu merupakan detik-detik penggusuran lingkungan bantaran kali. Ya, akhirnya Rohana lumayan memikirkan hal itu. Rohana terbang ke Indonesia beberapa kali yang lalu sebelum ini ya. Itu juga pernah untuk liburan sekaligus merencanakan bertemu sama mereka. Dan pada saat mendengar hal ini, dia tuh punya niat untuk
penelitian baru ke Indonesia. Akhirnya dia ketemu teman-teman, ngobrol, bertemu sama kawan-kawan, tapi beda suasananya karena mereka sudah diambang penggusuran gitu kan. Tikus yang biasanya ceria jadi nggak ceria, dan dan macam sebagainya. Karena orang-orang bantaran kali ini, beberapa yang bukan orang asli Jakarta yang KTP-nya nggak ada itu terbengkalai, dan sisanya mereka yang punya KTP dan sebagainya mungkin masih ada di rumah dusun gitu ya. Tuh. Kemudian akhirnya Rohana ketemu sama Enin, ketemu sama Neng dan sebagainya. Mereka bercakap-cakap beramah tamah. Yang ujung daripada ramah tamah itu adalah percakapan terakhir Rohana dan Tikus yang mengangkat bahwasannya aku sudah mengusahakan menulis artikel agar tidak mengusung Bantaran Kali, mengusung pemerintah agar tidak mengusur warga Bantaran Kali. Tetapi ya mau gimana lagi, gak bisa gitu ya, karena emang waktu itu tuh setahu saya ada emang SK-nya gitu, pemerintah tuh emang gak boleh ada di Bantaran Kali itu, kumuh gitu ya, jadi malah jadi penyakit, malah jadi banyak hal, maka nggak bisa. Kemudian Tikus juga mengatakan, iya kamu kenapa nggak bantu aja ya, saya akan menulis kisah kalian yang setidaknya pernah ada di sini, hidup di Bantaran Kali dan sekarang udah nggak ada gitu ya, pernah berlingkungan di sini, pernah bercengkrama dan sebagainya, dan sekarang udah nggak ada gitu ya. Akhirnya selesailah buku daripada bab 7 ke epilog itu yang sudah saya buat mind map ya. Sebagian besar daripada mind map yang saya buat sudah saya tambahkan argumen-argumen saya sedikit ya, jadi nggak pure daripada apa yang saya tulis saja mind map daripada buku tersebut. Cukup sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.